Kau tidak tahu posisi saya sekarang itu hampir seperti malaikat yang membawa firman Injil. Oke, terus Persaingan ini. Seru ini. Ketak nih persaingan, makin ketak nih. Dan jangan kamu macam-macam. Open cam kau Abigail, open cam. Ya silakan statement enggak? oke, ya intinya kan gue udah bilang, ini yang ngomong juga bukan gue aja. Tentu nabi-nabi itu kan bukan cuma gue. Nabi-nabi itu banyak. Cuma yang berani ngaku nabi itu memang nggak banyak di Indonesia. Tapi kalau di Amerika itu ngaku nabi itu khusus di kalangan karismatik itu biasa. Makanya ada nama-nama seperti Prophet TB Joshua, Prophet Bajinder dari India, Prophet Bill Hammond, Rick Joyner. Gue punya buku-bukunya mereka karena buku-bukunya mereka kan bestseller di toko-toko buku Kristen. Jadi gue bener-bener juga mempelajari yang namanya nabi-nabi gitu loh kan. Jadi makanya gereja Protestan ini memang tidak suka, memang dilarang sama pendetanya untuk mempelajari profetik. Makanya ketika Conam itu dibawa ke gunung, bukan gunung ya, gunung tapi lahar. Di dalam lahar itu jutaan orang telanjang. Lalu Yesus nangis. Conam berkata, Tuhan, kenapa mereka ini berada di dalam lautan api dan neraka? Tuhan Yesus bilang, mereka ini paling suka mengikuti pendetanya. Jadi pendetanya ke lautan api, ini jemaatnya semua ngikut gitu loh. Jadi memang ada suatu hubungan yang sangat dekat antara pendeta dengan jemaat. Jadi kalau pendetanya bilang itu semua jemaat itu harus ikut. Nah kalau nabi beda, karena nabi ini biasanya suka ngomong apa adanya. Jadi tidak terlalu disukai oleh para jemaat. Kalau jemaat itu kan sama pendeta kan diemong. Pendeta jemaatnya pun bercabul supaya nggak sakit hati didiamin, ya kan? Jadi ada ibarat kata tuh ada kerjasama lah gitu antara jemaat sama pendeta. Jadi ketika para pendetanya ini mengajarkan ajaran sesat, ini jemaat ini langsung gila, langsung ikut gitu. Makanya ketika Tuhan bilang para pendeta ini banyak di dalam penglihatan itu, pendeta menuju lautan api itu jemaatnya ngikut semua seperti itu. Dan biasanya tuh jemaat yang sudah didoktrin sama pendeta ini sangat didoktrin untuk membenci para nabi-nabi Tuhan gitu loh. Jadi makanya tidak salah kalau kita mendengarkan banyak jemaat itu yang begitu fanatiknya terhadap pendeta sehingga mereka sangat membenci yang namanya dua jawatan ini, yaitu rasul dan nabi. Rasul dan nabi ini memang dari dulu paling dibenci, ya, karena pelayanannya itu memang apa adanya. Tuhan ngomong tegur, Tuhan ngomong tegur benar-benar disampaikan, tidak ada saringan. Tapi kalau pendeta kan beda, dia bisa pilih-pilih ayat yang kira-kira menyenangkan telinga. Nah itu bahasanya. Makanya Tuhan bilang kepada salah satu teman saya yang juga nabi juga, Bu Friska, Tuhan bilang, aku akan membunuh gembala-gembala, pendeta-pendeta, supaya umatku dilepaskan dari cengkeram mereka. Karena para pendeta dan gembala inilah biang keroknya. Mereka itu menghalang-halangi umat Tuhan datang kepada para nabi-nabi Tuhan dan datang kepada Tuhan itu sendiri. Seperti itu. Ya, Abigail, selamat malam Abigail. Abigail. Iya, selamat malam. Ya, Abigail, ini ada nabi Kristen. Lu percaya? Iya, oke. Saya mau luruskan dulu. Gue nggak bisa tidur. Entah kenapa gue nggak bisa tidur. Ternyata ada energi dan pikiran saya, ada nabi-nabi palsu yang mengaku nabi. Jadi saya teruskan dulu ya. Saya membuktikan bahwa lu ini nabi atau bukan. Mau saya buktikan kalau lu ini nabi atau bukan? Buktikan. Oke. Luga. Lontong saya udah dipanggil. Silakan. Kamu tahu saya posisi di mana?
Nabi itu bukan untuk disuruh. Ada aja lagi nih anak satu nih. Kamu harus Masa Nabi disuruh. Lu Itu juga jawabannya sih juga. Kamu mau ke neraka kamu. Udah mau masuk sama lagi. Posisi saya ada di mana? Kau lagi dipakai sama Beelzebul kau, dicipok-cipok bibir kau. Kau tidak tahu posisi saya sekarang itu hampir seperti malaikat yang membawa firman Injil. Oke, terus Persaingan ini. Seru ini. Ketat nih persaingan, makin ketat nih. Dan jangan kamu macam-macam. Open cam kau Abigail, open cam. Jadi Perlihatkan wajahmu nak. jadi jangan kamu luka macam-macam, kamu nih Nabi pun. oh, Abigail Evana ini yang kerasukan setan kemarin yang didoain orang tim Wanes ini. Tuh, kira siapa aja orang stres ini. Kemarin dia kerasukan setan didoain sama orang-orang si Bililin lagi yang doain sama-sama orang stres. Gue kira si Abigail ini siapa, ternyata Wanes. Wanes aja udah sesat. Kau tidak tahu saya ini malaikat. Saya pernah ke surga. Malaikat, kamu Jahat, kemarin dia kerasukan setan, kamu minta didoain sama orang Wanes, lalu saya lihat kamu dan kamu tingkah lakunya, Open cam dulu Abigail. Iya, saat ini saya bisa. Rombongannya si Billy ini, rombongannya si Billy, rombongannya Wanes. Tidak, saya tanya kamu dulu Luga. Kamu sebagai jabatan apa di surga? Kalau memang kau nabi. Kau nabi, tugas Kenapa, kamu kenapa? apa? Kau nabi. Tugas saya Nabi memberikan informasi terkini tentang neraka. Siapa aja yang udah digulung, siapa yang udah dibantai, siapa yang mau dirujak pantatnya. Termasuk kau juga nggak lama lagi mau dirujak ini. Udah tinggal tunggu, ini doanya sudah mau datang. Makanya ini semuanya siap siaga satu ini semuanya nih. Karena kalau dia udah datang udah repot kau. Saya tanya kau, tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan datang. Inilah kekuatan Dajjal yang sedang bergerak di seluruh bumi. Karena Dajjal itu akan menghalang-halangi kebangunan rohani. Nah ini dia nih antek-anteknya. Ini ini wah kalau dalam penglihatan ini gede-gede ini. Tinggi-tinggi besar ini setan-setan yang giginya panjang-panjang. Wah mengerikan sekali. Makanya kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kami harus tetap dalam pengawalan Mikael dan kawan-kawan. Ya, saya pernah berdoa 7 malaikat datang. Nah itu dia pemegang kunci kekayaan surga. Abigail, lu malaikat apa Abigail? Makanya saya selalu berbicara tentang wealth anointing. Apa tuh wealth anointing? Itu urapan kekayaan besar. Karena gini, dari zaman dulu yang namanya nabi-nabi, ada yang namanya urapan yang belum tercurah dari sepanjang sejarah, yaitu Bentar Luga bentar. Abigail lu apa malaikat apa lu? Ditugaskan apa lu? lu Saya banyak berbicara tentang kekayaan. Saya dengarkan dulu. Karena memang urapan ini akan tercurah. Kenapa bang? Apa? Kalau ini belum jelas Ditugaskan apa lu manusianya jadi nih, malaikat? dia ikut Wanes. Dia ikut. Satu-satu dulu bang, satu-satu dulu. Coba satu-satu. Iya. Oke silakan. Ya tugas lu apa? Malaikat apa lu? Saya ditugaskan untuk menangkap nabi palsu. Ya ini nabi palsunya yang saya sudah lama mau tangkap. Ya udah coba kau tangkap. Ya harus melalui alam roh untuk menangkap Semua kau. minggir, semua Ya udah minggir. keluarkan lagi kau. Keluarkan. Coba Ya, juga kami kau juga apa mantranya? Mantranya gimana coba? Mantranya gimana? nggak usah pakai mantra juga. Saya dari jauh sini menggunakan energi bahwa kamu itu sementara Energi. dikuasai iblis, begitulah. Ya, energinya gimana? Caranya gimana? Cara mengeksplorasi energi kamu gimana? Ada bacaan-bacaannya kah? Apa ada mantranya? Atau ada Oke. ada yel-yelnya gimana? Coba. Kamu harus datang ke saya dan kamu harus berdoa dulu kepada saya. Itu Saya aja. berdoa kepada kamu. Tidak, Kamu anak kecil ngapain? Aduh, ini anak lagi. kamu datang ke saya, kita bersama-sama berdoa supaya kamu sembuh. Ya udah coba lah dulu kau berdoa. Contohin lah dulu doanya gimana. Coba kamu berdoa. Kamu datanglah dulu ke saya supaya saya bisa. Iya, contohin dulu doanya gimana. Berdoa tuh gimana coba? Keluarkan dulu ilmu kau. Nggak bisa dicontohkan. Nah, kelamaan kau masuk neraka kau sana. Lah inilah kamu tuh seperti dikerjakan iblis. Nah inilah setan. Kemarin dia kerasukan setan. Nah ini mungkin manifestasinya ini dia. Waktu itu kemarin dia didoain loh.
Gue tanya kenapa? Si Abigail lagi kerasukan setan katanya. Nah ini dia. Mana buktinya? Mana buktinya? Kau itu dalam masa temui kau nanti. Tanya si Bililin kan yang mau doain kamu. Ayo Abigail, saya mau doain kamu. Kamu kan lagi kerasukan setan. Jangan banyakkan ngobrol kau sama Luga katanya. Ini Nabi Kristen sama malaikat Kristen adu mekanik Gurunda. Iya si Bililin yang ngomong. Ini mau doain sama Bililin kerasukan setan. Makanya ini dia Kelas manifestasinya. berat ini, kelas berat ini. Gimana mau didoakan gue ini kan malaikat. Gimana? Abigail ini nggak tahu kerasukan? dia lagi ngomong sama siapa. Nah ini. Iya. Kau mau jadi bubur dibuat. Kau digoreng nanti sama Bang Luga. Oke, Bang Suma. Bang Suma. Aduh. Bang Suma. Ulat bulu lawan harimau gimana Bang ceritanya? Suma. Ya paman. Oke, saya mau jujur Bang Suma. Saya sebenarnya malaikat yang diutus. Nih. Fokusnya kegedean ini. Inilah Malaikat yang diutus untuk menghitung celana dalamnya ayam jantan gitu. Saya bukan kartu. Saya ini malaikat juga. Oh iya, bahaya ini. Itu Kau sebenarnya tidak tahu kau revolusi. berhadapan dengan siapa. Kau tidak tahu siapa Bang Luga. Jadi saya mau teruskan. Roh Kudus itu bukan perempuan, bukan laki-laki, tetapi sepasang. Nih. Maksudnya apa ini? Roh Kudus bukan perempuan, bukan laki-laki, tapi sepasang apa? Sendal jepit. Artinya merpati. Roh Kudus itu berbentuk simbol seperti merpati. Tapi kita tidak bisa tahu entah dia jantan atau betina, tapi sepasang. Aduh, muridnya Dosma ini, muridnya Dosma. Lu harus lu harus berguru sama dia. Dia lebih jauh kok. Lu berguru sama dia. Iya, sudah pasti. Orang dia waktu itu malam-malam dia kerasukan setan. Si Billy sampai bilang, ayo Dosma kita keluar dulu dari koma, kita cari koma lain, kata si Billy. Si Billy mau ngedoain dia karena dia kerasukan setan. Makanya gue bilang ini kenapa? Katanya Si kalau Abigail ini aneh-aneh. tadi saya akan setan karena saya ini malaikat turun ke bumi. Kamu tidak tahu saya kah? Saya sudah dari surga. 3 hari 3 malam. Kamu Kalau dari ini saya mana? nggak percaya karena dia tidak bisa menguasai kitab Wahyu. Coba kasih lihat mukanya dulu. Coba. Tidak bisa, nanti kalian Aku penasaran. perintahkan kau ini, Abigail. Ini yang perintah. 1, 2, 3 buka camp. Ini masih bocil ini, umur 15 tahun. Enggak, udah 20 dia. Kalau abang yang nyuruh buka, jangan sampai gua marah. Buka. Ayo, buka camp. Biar lu gak lebih percaya. Ada Kenapa dia kecil lagi? Ada perintah dari surga, saya harus turun dulu kan ada perintah dari surga. Saya harus Buset. Aduh. Kurang ajar emang ini. Ini kenapa luar biasa nih. Ini kalau di neraka ini Lucifer pun jijik ngeliat muka kawan ini. Oke. Kurang ajar kata Lucifer. Jadi itu Luga itu manusia biasa yang pandai berbicara karena logikanya dia menggunakan ilmu, dia menggunakan logika. Ini malaikat langsung mengatakan ke saya. Iya. Jadi sampai di sini ya. Soalnya dari surga itu mengatakan ada surah Nafiri bahwa saya harus tinggalkan kalian. On cam dulu loh, on cam dulu. Aku udah undang on cam itu. Ayo on cam. Masa udah ngeliat mukanya. Oke, selamat malam semua dan semua manusia-manusia yang ada di bawah bumi. Tenang, Kalah saya nih ada sama di Bang Luga. Kalah nih sama Bang Luga, parah ini kalah sama Bang Luga. Kau ntar masuk ke jurang maut kau ya. Lompat aja langsung, gak usah pakai ngomong. Jeniprit. Si Kepas makin bingung. Aduh, ternyata agama gua kayak gini. Berani dia mengaku malaikat depan Bang Luga. Nah, mengaku malaikat terus malaikatnya kabur lagi kan. Aduh. Parah. Itulah lu gak jadi tertular gara-gara kau. Ada yang ngaku malaikat, ada yang ngaku nabi, ada yang ngaku rasul. Gara-gara kau itu juga. Ngaku malaikat dia pas tadi. Iya, dan bentar lagi ada yang ngaku Tuhan, bentar lagi. Ada Yang nggak? paling tinggi. Kembuan. Kau aku dajal dari tadi. Saya dajal. Kau aja pas. Yang Dia aku Tuhan. aku dajal 10 kali tadi.
Lepas Saya jemaat biasa aja, jemaat biasa yang mengikuti tuntunan para pendeta ketika ibadah. Kau belajar sama Dosma. bergurulah kau sama Dosma sana. Lucu.